Sudah 60 tahun, tapi dengan kondisi seperti ini bapaknya masih bisa mengenali jalan, hafal. Cara mengenali uangnya? Dipegang aja, tidak bisa membaca. Ya percaya saja kepada yang membeli. Ma damel udah 10 tahun. 80. Oh kan. Tapi masih kuat. Kasih ya Mak ya. Semua. Sejak tahun 2005, Desa Gunung Jampang, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, resmi ditetapkan menjadi desa hasil pemekaran. Desa Gunung Jampang memiliki sumber daya alam melimpah, dengan panorama alam dan indah layaknya Ubud di Bali. Sayangnya, itu semua belum bisa membuat Desa Gunung Jampang melepaskan statusnya sebagai desa tertinggal di Jawa Barat. Inilah jalan yang sehari-hari dilewatin oleh warga Desa Gunung Jampang, Garut. Aksesnya sangat buruk, walaupun jaraknya cuma 13 kilo, tapi ini sangat membatasi kegiatan warga setempat. Selengkapnya di Indonesiaku. Soma berusia 60 tahun. Ia sudah puluhan tahun menggantungkan hidupnya dari menyadap pohon aren. Padahal Soma punya keterbatasan fisik sejak kecil. Matanya tidak bisa melihat. Bayangkan betapa berbahayanya ketika Soma menyadap nira. Namun Soma tidak mau diam saja berpangku tangan. Sudah Pak? Udah dapat Pak ininya, niranya. Udah dapat? Ini airnya? Heeh. Ya sudah. Alhamdulillah. Sedikit juga. Gimana caranya Pak supaya, kan maksudnya Bapak sudah tidak bisa lihat, tapi kok masih bisa ini menyadap? Sudah 50 tahun berjuang dari dunia ini. Dunia tidak melihat. 50 tahun saja. Dan setiap hari Bapak Apa? menyadap setiap hari? Iya, terus. Jalan kaki dari rumah? Terus. Jalan kaki saja. Usai menyadap, Soma kembali pulang. Kebetulan rumah Soma tidak terlalu jauh dari kebun. Ia sepertinya tidak kesulitan mencari arah. Pengalaman bertahun-tahun pulang pergi menyadap nira membuat Soma terbiasa. Nah ini udah sampai rumahnya Pak. Sudah. Soma pun membuat saya kagum. Keterbatasan penglihatan yang dimilikinya tidak membuat semangatnya goyah mencari nafkah. Wah ini akhirnya kita sudah sampai di rumah Bapak. Salut sekali, sudah 60 tahun tapi dengan kondisi seperti ini Bapaknya masih bisa mengenali jalan, hafal. Dan Bapak setiap hari untuk menyadap sendiri perginya? Iya, sendiri saja, Neng. Pulang pergi sendiri? Iya, sendiri. Hafal jalannya? Ya sudah hafal. Nggak takut nyasar? Tidak, karena punya tongkat. Air nira yang baru disadap langsung dimasak Soma menjadi gula aren. Semuanya ia lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Ia bahkan menyalakan api di tungku kayu bakar dengan mudah. Soma sepertinya hafal betul tata letak tungku pembuatan gula arennya. Hampir setiap hari ia membuat gula aren selama 3 hingga 4 jam di ruangan yang cukup panas ini. Soma kehilangan penglihatan di usia 10 tahun. Ketika itu ia terserang demam tinggi. Keluarga Soma tidak mampu membawanya ke rumah sakit karena tidak memiliki biaya. Apalagi akses jalan saat itu lebih sulit jika dibandingkan sekarang. Demam tinggi itu akhirnya merenggut indera penglihatan Soma. Soma pun terpaksa hidup dalam kegelapan. Caranya supaya tahu, oh ini sudah tua, sudah menggeruntul, sudah. Itu seperti apa
seperti caranya? dituangkan pada air yang mentah itu, yang dingin. Lagi dipegang. Oh, dipegang. Ya. Sesuai pegang ini tua ya bisa juga diangkat, lagi dicitak gitu ya. Agar gula arennya matang sempurna, api dijaga tetap stabil. Cairan gula terus diaduk sampai mengental. Sepertinya melelahkan, tapi Soma nampak biasa saja. Hampir 3 jam Soma memasak gula, hingga akhirnya gula siap dicetak. Soma hidup bersama istri dan ketiga anaknya. Ena, anaknya yang bungsu, duduk di bangku sekolah menengah pertama. Sementara 2 kakaknya, Rizal dan Ujang, putus sekolah karena tidak ada biaya. Mereka kini bekerja menjadi buruh tani untuk menambah penghasilan keluarga. Titin, istri Soma, baru saja pulang selepas bekerja di sawah. Sebagai istri, ia tidak mau berdiam diri saja. Sebisa mungkin ia membantu kerja sang suami agar keluarga mereka bisa tetap makan. Untuk menghidupi anak-anak, keluarga. Untuk menghidupkan anak-anak sarang keluarga. Eta nyadap we sarang itu tani. Teu aya deui. Tos milik sarang takdir ibu. Berat sarang roda gitu. Kedah kieu. Sakieu. Jadi ibu terima aja. Terima apa adanya. Jika hasil membuat gula aren sudah cukup banyak, Soma mengantarkannya kepada Dadang, pengepul gula aren yang sudah ia percayai. Cuaca mendung dan gerimis membuat jalanan basah dan sedikit licin. Cukup berbahaya bagi Soma, mengingat ia hanya mengandalkan sebilah kayu untuk menuntunnya berjalan. Tidak seberapa lama, sampailah kami di rumah Dadang. Gula aren yang dibawa Soma kemudian dicek kualitasnya, lalu ditimbang. Per kilo gula aren dihargai Rp12.000 saja oleh Dadang. Kali ini ada 10 kilo gula aren yang dijual Soma. Dadang pun membayar seharga Rp120.000. Untuk memberikan pelayanan kesehatan pada seluruh warga Gunung Jampang, ada puskesmas pembantu atau pustu. Sayangnya, sarana dan prasarana yang ada di pustu kurang memadai. Jika ada warga yang sakit parah, mau tidak mau harus dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit yang berada di kota kecamatan. Sebagian besar warga desa masih mempercayakan proses kelahiran bayinya pada paraji atau dukun beranak. Namun semenjak adanya pustu dan program posyandu yang diadakan setiap bulan, ibu-ibu hamil mulai berkonsultasi pada bidan desa. Ibu kalau resan hasil tesnya positif kene bunya ibu kedah di USG Kabung Bulang, ke puskesmas kalau di Kabung Bulang, ibu kintana kersa ke puskesmas Kabung Bulang di kanggo di USG kersa. Pendarahan yang berlangsung cukup lama di usia kehamilan yang masih muda cukup mengkhawatirkan bidan. Bidan lalu menyarankan Tika untuk segera melakukan USG. Sayangnya fasilitas USG hanya ada di puskesmas kecamatan. Sungguh dilematis. Tika merasa bingung karena dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk ongkos transportasi. Sementara suami Tika hanyalah seorang buruh tani dengan pendapatan yang tidak menentu. Menjelang tengah hari, Tika pun bersiap-siap. Bersama rombongan warga yang berjumlah sekitar 20 orang, Tika lalu ditandu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih memadai. Ditemani suaminya Ino dan anak pertamanya. Nah, ini kondisi jalan sekarang sedang menanjak
Jadi tadi diputar arah supaya posisi kepala berada di atas. Ini sekitar ada 4 orang yang menandu, tapi di belakang saya masih banyak sekali motor-motor yang siap sedia untuk menggantikan bapak-bapaknya. Kalau sudah capek, akan menggantikan. Bukan perkara mudah menandu seorang wanita dewasa yang sedang hamil muda. Para penandu berjalan dengan sangat hati-hati. Jangan sampai tandu yang dibawa bergoncang-goncang dengan keras atau bahkan sampai jatuh, karena dampaknya pada ibu hamil bisa sangat fatal. Tika yang berada di dalam tandu pun berusaha tenang dan menjaga keseimbangannya. Sungguh perjalanan yang luar biasa beratnya. Semuanya harus Tika jalani demi memeriksakan kehamilannya. Saya terus berusaha mengimbangi tim pemandu yang bergerak cepat. Jangan sampai kami tertinggal jauh. Baru separuh perjalanan dengan tandu, tiba-tiba saja hujan turun, membuat jalanan menjadi becek dan licin. Tandu lalu dipayungi agar Tika yang berada di dalamnya tidak terlalu basah kehujanan. Nggak aman? Kehujanan nggak? Nggak. Ya. Perjalanan pun dilanjutkan di tengah derasnya hujan. Jika menunggu, dikhawatirkan hujan tidak kunjung reda. Perjalanan akan semakin sulit jika hari mulai gelap. Gimana, Bu? Aman? Gimana rasanya? Khawatir? Takut nggak? Takut. Semakin jauh perjalanan bukannya semakin mudah. Kami semua mulai merasa kelelahan. Para penandu sudah berganti beberapa kali. Tapi berhenti sepertinya bukan pilihan. Andai saja jalan menuju desa sudah dibangun, kehidupan di desa Gunung Jampang tentunya akan semakin mudah. Tidak perlu lagi turun naik bukit berjalan kaki demi mengantarkan orang yang sakit. Berjalan cepat mengikuti rombongan penandu ternyata sungguh melelahkan. Berkali-kali saya nyaris tertinggal. Apalagi jalan yang kami lalui medannya cukup ekstrim, curam dan licin. Tanah lengket yang menempel di sepatu membuat langkah semakin berat. Gimana, bapak-bapak? Capek, udah pasti saya aja yang nggak bawa beban apa-apa. Ya Allah, ngos-ngosannya. Tanjakannya ini berapa kali tadi ganti-gantian? Nggak kehitung ya? Nggak kehitung, pokoknya kalau capek langsung aja. Langsung kerjasama semuanya hebat, Bapak. Salut semuanya. Sok, mangga kita istirahat sebentar ya, Pak ya. Perjalanan lalu kami lanjutkan. Untungnya cuaca kembali terang. Rombongan tandu terus bergerak cepat, membawa Tika agar bisa sesegera mungkin sampai di puskesmas. Kang, ini sampai sini aja diantarinnya? Oh iya, biasanya kalau ada yang sakit atau yang mau melahirkan dari gunung dibawa ke sini dulu. Kalau udah dari sini biasanya kita nyewa mobil bak. Berdasarkan pemeriksaan dokter lewat bantuan alat ultrasonografi, ternyata ditemukan kista dalam kandungan Tika, sehingga terjadi pendarahan. Ibu harus istirahat bed rest total selama kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan. Bapak jaga istrinya, jangan kecapean. Harus istirahat total. Bed rest seperti orang yang dirawat ya, seperti orang yang dirawat bed rest. Jangan dulu pulang ke gunung ya. Jangan pulang dulu ke Gunung Jampang, istirahat dulu di sini di rumah terdekat dengan saudara. Damel udah 10 tahun. 80. Oh, kan. Tapi masih kuat. Kasih ya, Mak ya. Bisa.
semua. Aktivitas penambangan batu di Desa Sukarame, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut masih terus berlangsung selama pandemi. Kegiatan menambang batu yang membutuhkan kekuatan fisik ini justru banyak dilakukan oleh ibu-ibu berusia lanjut. Rukmah salah satunya. Mak damel tos 10 tahun. Oh, 10 tahun. Udah lama berarti Mak. Sering ini nggak sakit? Saya aja baru pertama sakit begini. Iya. Apa aja yang sakit badannya? Ya cangkeng. Saya kepungkur menjadi angen. Rukmah hidup sendiri. Suaminya telah lama meninggal. Sementara anak-anak Rukmah semuanya sudah berkeluarga. Mereka tinggal jauh dari desa. Untuk mengisi hari-harinya, Rukmah bekerja menambang batu untuk mendapatkan penghasilan. Ia sama sekali tidak mau merepotkan anak-anaknya. Bu, ini dicari yang seperti apa ini batunya? Ada jambil, metrek. Kaum laki-laki bekerja memecah batu-batu besar, sementara kaum perempuan memecah batu yang lebih kecil. Misi Bu, lagi nyingkul pasir ini ya? Oke. Tidak cuma memecah batu, ada juga yang bekerja mencangkul pasir, termasuk Manah, adik Rukmah. Pasir yang telah dikumpulkan kemudian disaring dan dipisahkan dari batu-batuan kecil. Besar kecilnya pendapatan para penambang tentu saja tergantung dari seberapa besar pasir yang bisa dikumpulkan. Nah, biasanya material bangunan seperti ini itu dengan mudah bisa kita temukan di pinggiran sungai, jadi bisa langsung diambil. Namun karena lokasi yang tidak memungkinkan, lokasi sungai yang sangat jauh, otomatis warga harus menambang perkarangan belakang rumah seperti ini. Untuk mengumpulkan 1 kubik pasir atau 1 mobil bak terbuka dibutuhkan waktu sekitar 3 hari. Jika sudah terkumpul, penambang tidak perlu menjualnya keluar desa karena sudah ada pembeli yang datang. Manah dan ibu-ibu lainnya langsung saja mengangkut pasir naik ke atas mobil. Akhirnya. Ya atasnya. Ya dulu ya. Oh, nah. Ya mak, Pak Nuneme. Ya, nanti. Dan Pak Eta, kasir. Ya, nanti. Oh, ini upahnya, Kang? Iya. 10.000 buat berapa ini? Ya barusan berapa yang naikin ke mobil? 10.000 dibagi itu. Ini 10.000 dibagi banyak. Iya. 7 orang loh ini kan? Iya. 7 orang. Loh, berarti 10.000 dibagi 7? Iya. Dibagi 7 beneran ini, Kang? Ya, nampinya. Iya. Upah yang diterima untuk mengangkut pasir jelas tidak setimpal dengan tenaga dan keringat yang dikeluarkan. Namun, mau bagaimana lagi? Tidak ada pekerjaan lain yang bisa dilakukan. Mereka pun hanya bisa pasrah. Selama menambang batu, Manah seringkali memegangi kaki kanannya. Rupanya ia menahan rasa sakit karena terjatuh beberapa waktu lalu. Ibu kakinya sakit ini. Bersama Rukmah, saya pun lalu mengantarkannya pulang. Buminya di mana rumahnya? Di kamar. Oh ya udah, saya antar ya Bu ya. Iya. Ayo. Tempat tinggal Rukmah dan Manah bersebelahan, tidak jauh dari area tambang. Hanya saja, jalanannya cukup terjal dan berliku. Jelas cukup menyulitkan fisik mereka yang sudah tidak muda lagi. Pekerjaan menambang batu dan pasir hasilnya memang tidak seberapa. Kadang hanya cukup untuk membeli 1 liter beras saja. Untuk menyiasatinya, Rukmah dan Manah sebisa mungkin berhemat. Iya.
Untuk tambahan sayuran, Rukmah sengaja mencari sayur yang tumbuh liar di sawah. Kadang ia mendapatkan genjer, eceng, bahkan kangkung. Sesampainya di rumah, Manah langsung sibuk merebus ubi pemberian tetangga. Manah merasa beruntung, meskipun hidup dalam kemiskinan, banyak tetangga yang peduli pada dirinya dan kakaknya Rukmah. Setidaknya, ia dan sang kakak tidak pernah merasakan kelaparan. Yuk, Tidak lama berselang, Rukmah datang membawa eceng sawah. Eceng sawah lalu dicuci bersih untuk kemudian ditumis dengan bumbu seadanya. Akhirnya setelah sudah bekerja, Beruntung hari ini ada tambahan tahu untuk lauk makan. Seringkali hanya nasi dan sayur saja yang menjadi santap siang mereka. Mah udah kuat ya, 80. Tapi masih kuat. Hebat. Kedua dah yang kecil kayak mam deh. Untuk kayak mam. Sehat, kuat, Mak. Makasih ya, Mak ya. Semua. Pahit getirnya kehidupan sudah Manah dan Rukmah rasakan sedari muda. Tidak sedikit pun mereka mengeluh. Mereka menjalani hidup dengan sabar dan ikhlas. Kini, di masa tuanya, Manah dan Rukmah kerap kali merasa kesepian. Sementara anak dan cucu mereka tidak bisa sering-sering pulang. Entah sampai kapan Rukmah dan Manah bisa bertahan di tengah beban hidup yang semakin berat. Sudah selayaknya pemerintah setempat mengulurkan tangan untuk memberikan bantuan. Lubangnya lihat, ini sangat-sangat kecil, pas di badan hanya satu orang aja. Penuh perjuangan memang. Sejak tahun 2000 lalu, sebagian warga desa Karangwangi, Kecamatan Mekar Mukti, Kabupaten Garut, Jawa Barat, menggantungkan hidup dari sarang burung seriti dan walet. Pekerjaan mencari dan mengumpulkan sarang seriti dan walet bukan perkara mudah. Maklum saja, dua jenis burung yang masih berkeluarga dekat ini bersarang di tempat yang sulit dijangkau, di tebing-tebing goa di tepian laut. Untuk mencapainya tentu saja membutuhkan nyali yang tinggi karena sangat berbahaya. Bersama Iskandar, Sunaria, dan Lopi, saya akan ikut memanen sarang seriti di sekitar pantai Karangtepas. Iskandar sudah hampir 15 tahun menggantungkan hidup dengan mengumpulkan sarang seriti. Dibantu Sunaria dan Lopi, Iskandar beruntung goa miliknya masih terus saja menghasilkan sarang, meski nilainya tidak lagi setinggi dulu. Ya, kaki dulu ya. Ini saya mau masuk dan harus miring posisinya. Habis itu langsung didorong.
Lubang goa tempat Sriti bersarang tidak terlalu besar, hanya cukup untuk dimasuki satu orang saja. Suasana di dalam goa terasa lembab dan berbau. Jarak pandang sangat terbatas, gelap, nyaris tidak ada cahaya yang masuk. Akhirnya saya masuk ke dalam sarang burung Sriti. Lubangnya lihat, ini sangat-sangat kecil, pas di badan hanya satu orang aja. Nah, selanjutnya kita akan ambil sarangnya ya Pak ya? Iya. Yang mana nih Pak? Ini walet masih belum sempurna. Oh iya. Tidak kurang ada 600 sarang Sriti dalam goa, sementara sarang waletnya hanya ada 50 buah. Sarang Sriti terbuat dari dedaunan, rumput dan lumut laut yang direkatkan dengan air liur burung. Sementara sarang walet seluruhnya terbuat dari air liur burung. Tidak aneh jika harga sarang walet jauh lebih mahal dibandingkan Sriti. Nah, ini panen sarang burung Sritinya dilakukan setiap 2 bulan sekali. Ini menunggu apa Pak 2 bulan sekali itu? Kalau 2 bulan sekali itu kan si burung sarang Sritinya itu udah sempurna. Satu persatu sarang Sriti kami kumpulkan dengan berhati-hati. Jangan sampai mengganggu keberadaan burung Sriti dan walet yang berada di dalam goa. Ternyata jumlahnya cukup banyak. Kami pun lalu memutuskan untuk keluar goa. Akhirnya saya berhasil keluar hanya dengan melewati satu lubang yang sangat sempit ini. Penuh perjuangan memang, karena harus miring badannya, terus harus mengeluarkan satu demi satu tangan dan juga kaki. Kita turun. Selepas panen, Iskandar mengajak saya menuju rumah Sunaria untuk mengolah sarang burung Sriti menjadi makanan yang sangat berkhasiat. Biasanya, warga setempat memanfaatkan sarang burung Sriti untuk dijadikan agar-agar yang dapat meredakan demam dan panas dalam. Mengolahnya mudah saja. Pertama, sarang Sriti dicuci dan dibersihkan terlebih dahulu, kemudian diberi air panas. Selanjutnya, pisahkan air liur Sriti dengan serabut sarangnya. Diamkan beberapa saat sampai menggumpal, lalu tambahkan kelapa muda dan air rebusan gula aren. Terasa begitu nikmat. Ambil ya. Kehidupan warga miskin di masa pandemi COVID-19 tentunya menjadi lebih berat. Namun mereka menolak menyerah demi kelangsungan hidup keluarga mereka. Semoga saja pandemi bisa segera berakhir.